Cek cek cek. Cek. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita dengan kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 74.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Kita berdoa, ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang, kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kedua. Demikian dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini, yang tertulis pada Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara responsoria. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jatuhkah seorang burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya?
Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengakui kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 9 Februari 2025. Minggu kita minggu yang kelima setelah Epifanias, dengan topik minggu dipanggil menjadi penjala manusia. Warta yang pertama 2.1, koordinasi paralado atau sermon pada hari Selasa 11 Februari 2025, koordinasi atau sermon pelayan masuk pukul 17.00 WIB.
Yang kedua, 2.2 Sermon Wake. Yang pertama, Rabu tanggal 12 Februari 2025 pukul 19 WIB. Wake 2 di rumah keluarga G. Perede, Inang Situa HM Buru Tapulun, alamat Jalan Lurah. Wake 4 atau Wake 11 di rumah Situa NTH Parede Buru Sirait, alamat Jalan Cianjuang nomor 46. Wake 6 keluarga Nyonya Semangusong Buru Siahaan, alamat Jalan Caringin, Gang Pinus nomor 3, RT 6 RW 04 Padalarang. Wake 8 atau Wake 13 di rumah Nyonya R Panjaitan Boru Sitompul, alamat Ki Hapit Barat. Selanjutnya Kamis tanggal 13 Februari 2025 pukul 19 WIB. Wake 1 di keluarga Situa EJ Hutahayan Inang Buru Sibarani, alamat Perumpuri Fajar Blok A2 nomor 2 RT 04 RW 09 Cibeber. Wake 3 di rumah keluarga Situa W. Simanjuntak Buru Simatupang, alamat Jalan Kebon Cau nomor 4 Cimahi. Wake 5 atau Wake 10 di rumah keluarga Situa HJ Hutagaul Inang Buru Parede, alamat Komplek Permana Jalan Bangbara nomor 77 Citerep. Wake 7 atau Wake 12 di rumah Amang Situa P. Silitonga Inang Buru Hutauruk, alamat Komplek Cilame Permai. Wake 9 di rumah Situa G. Panjaitan Inang Buru Nenggolan, alamat Komplek Bumi Pakusarakan 2 Blok A2 nomor 30 RT 01 RW 23. Selanjutnya 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 9 Februari 2025 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Februari 2025. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Selanjutnya 5.1 Jemaat Pindah. Terhitung hari ini Minggu 9 Februari 2025 bahwa A. Keluarga Leonardo Situmorang Inang Erika Kristiana Buru Simanjorang beserta 2 orang anak yang beralamat di Komplek Batu Indah Blok C4 strip miring 6 Cibatu Cilame KBB masuk ke Wake 7 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Cimahi Janura karena sudah pindah ke Gereja Kristen Indonesia atau GKI Maulana Yusuf Bandung. B. Keluarga Erikson Jus Prianto Siombing Inang Irma Darmawanti Boru Sitanggang,
dengan 2 orang anak yang beralamat di Taman Bunga RT 001 RW 023 masuk ke WEG 7, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Cimahi Janura karena sudah pindah ke HKBP Bethesda Resort Bethesda Bale Endah. C. Keluarga Febrianto Pakpahan Inang Yuni Arta Selindo Boru Pasaribu yang beralamat di Klaster Bumi Permai nomor 2, nomor Permai 2, nomor 4 Cilame KBB masuk WEG 7, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Cimahi Janura karena sudah pindah anggota jemaat gereja HKBP Maranatha Rawalumbu Bekasi. Selanjutnya 5.2 rapat panitia peresmian gedung. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Februari 2025 akan dilaksanakan rapat panitia pesta peresmian gedung serbaguna. Acara dimulai pukul 19 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Warta ini sudah merupakan undangan. Selanjutnya 5. Panitia peresmian gedung sarana prasarana. Pada hari ini Minggu 9 Februari 2025 dalam ibadah siang pukul 10 WIB akan dilaksanakan pelantikan panitia peresmian gedung sarana prasarana HKBP Cimahi Janura. 5.6 rumah dinas gereja. Dalam minggu ini kita akan memulai pembangunan rumah dinas Surya di lantai 3. Dimohon kepada seluruh parado dan jemaat yang berkenan menyumbangkan material bangunan ataupun uang untuk kelancaran pembangunan tersebut. Mengenai kebutuhan bangunan bisa dilihat di warta selanjutnya 5.7 warta keuangan. Oh ya, warta keuangan sudah ada. Jadi demikian warta untuk hari ini. Tuhan berkati. Shalom. Pengumpulan persembahan 1A dan 1B. Berita Injil, cari
mengerti dan dapat melakukannya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari Minggu ini, yaitu minggu kelima setelah Tri Epifanias, tertulis di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pasti di dalam hidup kita pasti menginginkan kesuksesan. Atau ada di sini Bapak Ibu atau kita yang datang ke rumah Tuhan saat ini menginginkan ketidaksuksesan? Semua pasti menginginkan kesuksesan. Kita sangat kesal bila terjadi kesia-siaan atau kesialan. Istilahnya sekarang bisa dikatakan zong, iya kan? Tidak ada satu apapun yang kita dapat. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi sukses? Dari firman Tuhan hari ini kita bisa memperoleh beberapa tuntunan dan jaminan bagaimana kita memperoleh keberhasilan, bagaimana kita mengubah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan. Tentunya bukan hari ini kita meminta, terus sebentar lagi atau besok pagi itu akan muncul keberhasilan di dalam hidup kita. Mari kita telaah firman Tuhan saat ini, di mana kalau kita ikuti tadi Petrus dan kawan-kawannya malam itu benar-benar mereka apes. Tahu apes ya? Iya, alias jong. Padahal mereka sudah ahli dalam menjala ikan. Bukan hanya sekali itu saja mereka pekerjaannya menjala ikan. Tetapi malam itu masih belum dapat satu ekor pun. Tidak ada pendapatan yang akan mereka bawa ke rumah.
Karena keseharian mereka adalah nelayan. Dan hasil dari tangkapan itu akan mereka jual, dan itulah yang membuat keluarga mereka bisa makan. Tapi untuk malam itu, ketika kita tadi mendengar firman Tuhan, 1 ekor pun tidak ada mereka dapat. Sehingga mereka mulai risau, mulai galau, karena mereka berpikir apa yang bisa mereka perbuat nanti di tengah-tengah keluarganya. Jangan-jangan keluarga mereka itu tidak makan besoknya. Dan sesudah itu, ketika mereka merasa risau, ketika mereka merasa galau, tiba-tiba datang Yesus meminjam perahu Simon pada waktu itu. Kalau terjadi hal itu kepada kita, ketika kita tidak mempunyai apa-apa dan orang menghampiri kita, meminjam sesuatu kepada kita, mungkin kita mengatakan, sudah sial, kamu malah mengganggu saya lagi, sudah pergi sana. Iya kan? Sering kita begitu kan? Iya. Dan ini nampak dari cerita tadi, ketika mereka dalam keadaan bingung, mereka dalam keadaan galau, mereka dalam keadaan jong, tidak mendapat apa-apa, Yesus meminjam perahunya. Kala itu dia memakai perahu itu, meminjamkan kepada Petrus perahunya, agar Yesus mau mengajar banyak orang pada waktu itu. Ya, tetapi apa reaksi Petrus ketika Yesus meminjam perahunya? Ternyata Petrus tetap berbuka hatinya untuk meminjamkan perahunya kepada Yesus. Inilah permulaannya Yesus mulai melihat bagaimana keadaan yang terjadi di dalam hidup Petrus. Bukan Petrus yang mendatangi Yesus pada waktu itu, tetapi Yesus sendirilah yang datang untuk menghampiri Petrus pada waktu itu, agar Yesus bisa dipinjamkan perahunya, perahu dari Simon tadi. Di sini kita lihat bahwa Yesuslah yang berdaulat penuh, yang menentukan apa yang akan diberikan kepada kita. Dia meminjamkan perahunya. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa memaksa atau mengatur Yesus sama seperti Petrus tadi. Pinjam yang lain saja. Ngapain pinjam kepada saya, itu banyak lagi perahu yang lain. Tetapi kenapa Yesus meminjam perahu Petrus? Terkadang kalau kita lihat dari reaksi Petrus yang memberikan, padahal dia sudah berkesusahan, tapi dia bisa meminjamkan kembali, itu adalah suatu teladan bagi kita. Ketika kita memberikan kepada Tuhan kita, apapun itu bentuk yang kita berikan kepada kita, apakah kita berhitung-hitung? Ketika kita tidak lagi, besok tidak lagi makan, apakah kita khawatir? Itu yang mau dikatakan. Kalau Petrus tadi 1 ekor pun dia tidak mendapatkan ikan, tetapi dia memberikan apa yang ada pada dia kepada Yesus. Sebagaimana kita, jemaat HKBP Jalan Lurah, ketika kita lihat situasi gereja kita ini, kita lihat situasi tadi di mana ada program yang kita laksanakan dalam tahun ini, bagaimana hati kita membuka? Jangan-jangan minggu depan, ya Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi bagaimana kita memberikan segala sesuatu, janganlah dulu semuanya kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Kalau kita lihat tadi warta jemaat di nomor 56, ada di situ 12 orang yang memberikan kepada gerejanya, kepada Tuhan. Jangan-jangan nanti minggu depan sampai 100 orang memberikan persembahannya, memberikan kepada Tuhan.
Tadi kita salah satu contoh teladan yang kita lihat dari Petrus. Ketika dia berkekurangan, ketika dia tidak membawa apapun, sesuatu pun ke rumah, tapi dia sanggup apa yang dia punya, dia berikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah kita tutup mata dan kita kata, Tuhan sudah habis semua, tidak ada lagi Tuhan? Iya kan? Jangan perhitungkan apa yang kita berikan, karena Tuhan tidak memperhitungkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana? Itu suatu contoh teladan bagaimana kita mau memberikan apa yang ada sama kita buat Tuhan. Bukan buat parhaladonya, bukan buat rumah dinas Bibel Pro-nya, bukan. Bukan buat gedung tingkat 3 sekarang ini, bukan. Tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu yang mau kita lihat. Ya. Karena semua itu pasti akan mendatangkan damai sejahtera bila kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak punya apa-apa, tapi kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi atasku. Tetapi bukan berarti kita hanya diam pasif, itu yang mau dikatakan tadi. Kita hanya diam, kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi. Tetapi ada respon. Lihatlah ketika Yesus meminta perahunya, Petrus memberikan dengan respon yang positif. Dia mau memberikan perahunya. Dan disinilah kehebatannya. Karena sebelumnya perahu Petrus yang tadi itu hanyalah perahu yang biasa-biasa saja, sama seperti perahu lainnya, perahu teman-temannya yang lain. Tapi sekarang perahu yang dia berikan, dia pinjamkan kepada Tuhan itu berbeda, yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadikan perahunya itu menjadi altar bagi Yesus untuk memberitakan Injil Tuhan bagi semua orang. Jarang-jarang seperti itu. Dia pakai perahu Simon sebagai altar, sebagai rumah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dari situlah kita bisa meyakini sesuatu yang luar biasa akan terjadi atas kita bila kita mau memberi milik kita, harta kita, rumah kita, mobil kita, tanah kita, apalagi hati kita ini menjadi mimbar, altar bagi Yesus. Ingat kejadian cerita pengantin di Kana, semua kita pasti tahu ya, Yohanes 2. Mereka mengundang siapa? Mengundang Tuhan Yesus datang di perkawinan Kana tersebut. Apa yang terjadi ketika mereka mengundang Yesus? Luar biasa, mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Iya, air yang tadi yang berkekurangan tidak ada lagi anggur. Air yang ada di situ bisa Tuhan berikan menjadi anggur yang terbaik, malah lebih baik lagi dari anggur yang semula. Itulah jika kita mengundang Tuhan Yesus di dalam situasi kehidupan kita. Ingat ketika Lazarus mengalami mujizat, dia dihidupkan dari kematian. Karena apa? Karena keluarga itu rajin menerima Yesus di rumah mereka. Dan ingat lagi cerita tentang ibu janda Sarpat, ya, yang memperoleh mujizat diberkati ketika dia mau memberi roti terakhirnya. Roti terakhir, bayangkan, cuman itulah, hanya ada 2 roti yang bisa menghidupi mereka. Jikalau 2 roti ini habis, besok kami akan mati sekeluarga, kata ibu janda tadi. Tapi apa yang terjadi? Roti itu minyak yang ada di tempayan tidak habis-habisnya. Itulah kalau kita mengundang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa khawatir karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, dan kita yakin Tuhan pasti akan mencukupkan. Dan dari sejarah nenek moyang yang ada di tempat kita berdiri atau di gereja, lihatlah
Orang yang memberikan hatinya untuk Tuhan mulai dari nenek moyang sampai sekarang, hidupnya selalu terberkati. Tidak pernah hitung-hitungan untuk memberikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena itu sekarang mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu dan kita yang ada di tempat ini. Apa yang sudah Anda berikan buat Yesus? Apa yang sudah Anda berikan sampai detik ini kepada Yesus untuk kerajaannya? Apakah kantor, pekerjaanmu, rumahmu, uangmu, talentamu, atau bila perlu rumahmu menjadi tempat pertanyaan, persermonan WEK, kau tolak Bapak Ibu untuk kedatangan Tuhan Yesus? Masih banyak. Saya tidak tahu di HKBP Jalan Lurah masih ada yang menolak rumahnya itu, dia tolak Tuhan datang. Unang majolo adong ulon nami tu bulan naneng Roma jolo adong pesta dihani. Uriko pesta naisian Tuhani. Iya kan? Janganlah dulu saya menyumbang, masih banyak yang bisa, keperluan saya masih perlu. Dan adong hepeng nami. Iya kan? Janganlah dulu saya pergi ke persermonan WEK, masih banyak kegiatan yang lain. Evaluasi mulai minggu ini kita sudah melaksanakan persermonan WEK. Bagaimana hati kita, waktu kita itu kita berikan lagi kepada siapa? Kepada Tuhan. Unang godang sidalian. Biasanya kalau pertanyaan WEK, maaf di HKBP, holana burju-burju nai donaro, nasing nai dang ro. Tole mak inataku ngarobe isi dang pola doho tahu manang kebalikanna. Iya kan? Iya. Bagaimana waktu kita, tenaga kita, uang kita, pekerjaan kita, kita berikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kembalikan lagi kepada Tuhan. Sedangkan Petrus tadi dia tidak punya apa-apa, tapi dia berikan apa yang ada sama dia, dia berikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Apa yang sudah kita berikan buat Yesus untuk memperluas kerajaan Tuhan? Apakah ada perubahan tahun ini? Ya, jangan hanya mengatakan, jago kita berkata transformasi, transformasi, tapi tidak ada perubahan. Iya kan? Jago kan bahasa itu kan? Transformasi, tahun transformasi, tahun perubahan, tetapi aku masih seperti yang dulu. Itu aja. Itu yang mau kita lihat nas kita pada saat ini. Ya, bagaimana kita memberikan semuanya itu yang ada sama kita buat Tuhan. Jangan kita tolak. Jangan kita katakan banyak alasan. Tuhan juga satu sisi tidak pernah memberikan alasan kepada kita. Tuhan, saya absen dulu ya. Oh, besok juga saya absen ya. Memberikan berkat buatmu. Bagaimana? Oh, besok juga saya absen ya, memberikan napas kehidupan buatmu. Apa yang terjadi? Jangan banyak alasan. Tuhan tidak pernah melihat alasan buat kita. Kau malas, kau begini. Tuhan tetap sama rata memberikan berkatnya kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ini masih permulaan. Masih ada yang lebih luar biasa lagi yang mau Tuhan tunjukkan kepada Petrus dan teman-temannya. Karena ketika Yesus selesai berkhotbah dan mengajar di perahu Petrus, Yesus tidak pergi begitu saja. Ternyata Yesus tahu benar bahwa Petrus dan kawan-kawannya itu tidak mendapatkan apa-apa di malam-malam sebelumnya. Dan Yesus tidak membiarkan mereka, dan juga tidak membiarkan mereka dalam keadaan tangan kosong atau jong. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan itu ketika kita berdoa, Tuhan tidak menginginkan bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa dari doa kita itu. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita apes. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita jong. Walaupun ada banyak masalah yang kita hadapi, tetapi Yesus mau membantu. Dan Yesus
menyuruh mereka mencampakkan jalannya, padahal sebenarnya ya waktu itu adalah waktu istirahat bagi mereka, istirahat. Dan mereka sudah mulai berkemas-kemas untuk membereskan jalannya dan akan mau pulang. Tetapi Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi dan menebarkan jalannya kembali. Tentu Petrus kalau dari segi logika, dari segi pikiran, Petrus sebenarnya menolak. Dia katakan, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami mau tidak ada menangkap apa-apa." Dengan alasan Petrus sangat logika, dia memakai logikanya. Bagaimana mungkin? Sedangkan di sini saja tidak dapat, apalagi ke tengah-tengah. Bagaimana mungkin? Apalagi sudah jam segini, mana ada lagi ikan yang bisa didapat? Secara logika berpikir Petrus dan kawan-kawannya kan sudah ahli mereka. Bukan hanya sekali dua kali mereka menjadi nelayan. Bahkan mulai dari kecil mereka sudah tahu dan sudah menjala di danau itu. Dan sudah tahu bagaimana keadaannya. Kenal betul dengan danau itu. Dan guru mereka, Tuhan Yesus, tidak perlu sebenarnya mengajari. Tapi kenyataannya hari itu mereka memang apes walaupun mereka sudah menguasai bagaimana pekerjaan mereka. Itulah yang menonjol dari Petrus pada awalnya. Sudah larut malam Tuhan, ngapain sih? Tetapi untunglah Petrus tidak berhenti di situ. Dia masih melanjutkan perkataannya dan melanjutkan tindakannya lagi dengan mengatakan, "Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga." Dari situ respon, jawaban selanjutnya Petrus ya, tidak ada lagi kesia-siaan bagi dirinya. Apa yang terjadi? Disitulah letak keberhasilannya. Petrus mau menundukkan logikanya dan realitanya di bawah firman Tuhan, perkataan Tuhan, sehingga Petrus mau menuruti perintah Yesus. Walaupun secara logika dan realita itu tidak mungkin lagi. Terkadang juga kita demikian dalam hidup kita. Kok begini Tuhan? Yang saya tahu begini, janganlah Tuhan. Yang beginilah harusnya. Kita sering begitu ya? Iya, maunya beginilah Tuhan. Masa begini kau berikan? Kita sering mengatur siapa? Mengatur Tuhan. Kita sudah meminta tapi kita mau mengatur, kita tidak mau. Padahal dua kita mengatakan jadilah kehendak-Mu. Tapi ketika Tuhan menjadikan kehendak-Nya di dalam hidup kita, kita sering protes, kita sering tidak mau terima, dan kita sering berontak kepada Tuhan Yesus. Tapi lihatlah pelajaran yang kita dapat dari reaksi Petrus pada waktu itu. Dia tunduk di bawah perintah perkataan Yesus. Dia tundukkan logikanya dan realitanya, dan dia lebih mau melakukan perintah yang dikatakan Tuhan Yesus. Disitulah mujizat Yesus terjadi atasnya, membuat kegagalannya, membuat keapesannya, membuat jongnya tadi berubah menjadi kesuksesan. Itu juga yang terjadi di perkawinan Kana tadi. Mereka mengalami kesuksesan besar, anggur yang baik ketika pelayan-pelayannya itu mau taat, mau menuruti, melakukan perintah Yesus walaupun itu konyol. Ambil air, penuhi semua tempayan. Apa yang terjadi? Anggur yang terbaik Tuhan berikan. Mereka enggak bilang, enggak mungkinlah Tuhan air menjadi anggur. Itu logika. Iya kan? Enggak mungkin. Tapi mereka taat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sehingga semuanya yang terbaik Tuhan berikan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada perintah Yesus sama dengan memberi ruang dan memberi waktu, memberi kesempatan bagi Yesus untuk bertindak sebebas-bebasnya, dan dia melakukan yang terbaik kepada kita. Biarkan dia memproses hidup kita. Biarkan dia
yang mengalami proses bagaimana sebenarnya kehidupan kita. Jangan kita berontak, sehingga kita bisa merasakan mujizat yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan sampai saat ini kami bisa begini? Kenapa Tuhan anak-anak saya sukses padahal pendapatan saya pun pas-pasan? Kenapa Tuhan bisa kami seperti ini, merasakan begini? Karena siapa semuanya itu? Tuhan yang memproses hidup kita. Tuhan yang bekerja. Karena setelah melakukan perintah Yesus, kita lihat tadi Petrus dan kawan-kawannya memperoleh suatu luar biasa yang tidak pernah terjadi di dalam hidup mereka selama mereka menjadi nelayan. Apa yang mereka lihat dan mereka saksikan? Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jalannya. Apa yang terjadi? Bukan hanya penuh jalannya dengan ikan, tetapi hampir koyak. Coba, hampir koyak. Gak muat lagi jala itu untuk menampung ikan tadi. Itulah mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka ketika mereka taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Lihatlah, danaunya sama, perahunya sama, nelayannya juga sama, jalannya juga sama, tetapi hasilnya berbeda jauh. Karena apa? Karena Petrus mau taat. Petrus mau memberikan kesempatan bagi Yesus untuk bertindak. Tapi kebalikannya sekarang apa yang terjadi? Manusia yang bertindak, Tuhan Yesus nggak perlu, ya kan? Pikiran yang kita lakukan, Tuhan Yesus gak usah. Tapi saat ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu bertindak di dalam hidup Petrus. Demikian juga kita taat akan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Unang jugul, itu yang mau dikatakan. Ya, taat, dia ikuti semua alur yang Tuhan berikan. Pernah lihat Bapak Ibu anak kecil yang disuruh menggambar. Biasanya anak kecil, anak PAUD ya, anak TK itu, kalau ada pekerjaan di sekolahnya ada titik-titik, itu harus dihubungkan dan harus diikuti. Titik-titik itu harus dihubungkan dengan pensilnya tadi. Kalau tidak dia sejalur atau sejalan dengan apa yang diminta gambar tersebut, gambar itu nggak akan jadi. Tapi kalau diikuti jalurnya kemana titik-titik itu, dia akan menghasilkan gambar yang indah. Dan kita tahu itu gambar apa. Terlebih kalau diwarnai. Coba tadi kalau melenceng kita dari titik-titik tersebut dan kita tidak mau mengikuti titik-titik tersebut, tidak menghasilkan gambar yang baik. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita mau mengikuti jalur yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan Yesus di depan, kita di belakang mengikutinya, pasti akan terjadi gambar yang indah. Akan terjadi pemandangan yang indah. Itu yang mau dikatakan dalam hidup kita. Taat. Jangan melenceng dari jalannya. Taat. Kalau disuruh gereja, gereja. Kalau disuruh kita dikatakan melalui warta jamaat, hari sekian kita sermon week, taati. Jangan ketika kita tidak taati, hidup kita galau, hidup kita jong, kita salahkan siapa? Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Ketaatan yang penuh menghasilkan sukacita, menghasilkan kesuksesan di dalam hidup kita. Namun yang menjadi persoalan adalah kita sering terpaku pada logika dan kenyataan di dalam pikiran kita. 2 tambah 2 itu harus 4, gak boleh 5, gak boleh 10. Ya memang iya, 2 tambah 2 sama dengan 4, tidak mungkin kurang. Padahal itu sering membuat kita menjadi apes dan jong bila kita pertahankan 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau dari segi iman, tiada yang mustahil bagi
Tuhan. 2 tambah 2 itu bisa Tuhan berikan menjadi 10. Kejadian ini sudah Tuhan berikan kepada 5.000 orang yang makan. Masuk logika enggak? Apa yang Tuhan berikan? 5 roti dan 2 ikan. Bisa makan 5.000 orang. 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi bisa makan 5.000 orang. Coba bayangkan. Kalau kita pertahankan, Tuhan enggak lah, enggak mungkin. 5 tambah 2 itu 7 Tuhan. Enggak mungkin 5.000. Bahkan ada sisanya. Berapa bakul sisanya? 12. Coba dulu. Kalau dari segi matematika udah ponten 0 kita, ya kan? Ponten 0 berapa lah matematikamu? 5 tambah 2 7. Bukan lagi ada sisa 12. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena tuntunan Tuhan, tuntunan kehendaknya, Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi Tuhan. Yang tadinya dengan tangan kosong Petrus dan kawan-kawannya, dan dalam logikanya mereka tidak makan lagi, besok apa yang mereka makan tidak ada lagi. Tapi bagi Tuhan luar biasa. Bukan hanya untuk besok makan, bahkan untuk 1 bulan juga terpenuhi kebutuhan mereka. Disitulah kita bisa memperbolehkan, membiarkan, membebaskan Tuhan bertindak di dalam hidup kita, tindakan dan cara yang ajaib. Karena tidak ada yang mustahil baginya. Apapun bisa Tuhan gerakkan untuk memberikan kita kesuksesan, asal kita mau tunduk melakukan perintah siapa? Perintah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhirlah ketika Tuhan memberikan mujizatnya kepada Petrus dan kawan-kawannya, apalagi yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka melihat mujizat yang Tuhan berikan? Iman Petrus sudah mulai bertumbuh. Dia sudah mulai mengenal siapa Yesus. Karena itu dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang tidak layak berbicara dengan siapa? Dengan Yesus. Kalau kita baca dari ayat 8b, itulah pelajaran yang bisa kita buat. Setiap hari kita bisa menerima bingkisan dan kesuksesan dari Tuhan. Tapi dengan bingkisan dan kesuksesan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan membawa kita ke dalam kesombongan. Itu terkadang yang sering melekat dalam hati kita. Ketika Tuhan memberikan pas berkatnya, bingkisannya, kesuksesannya kepada kita, kita menjadi sombong. Dan kita tidak mau mengakui bahwa itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang mau dikatakan saat ini adalah dia mau Petrus merendahkan diri, dan kita juga demikian. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan itu menjadi kesombongan bagi kita. Dan Yesus berkata kepada Petrus ketika dia merasa bahwa dia lemah berdosa, jangan takut. Mulai hari ini dan sekarang engkau tidak lagi menjala ikan, tapi apa? Menjadi penjala manusia. Iya kan? Kita juga bisa seperti itu, Bapak Ibu. Saat ini jangan hanya pikirkan perkara dunia, menjala harta, uang, jabatan, tapi lihat sekitarmu. Saat ini kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Masih banyak di sekitar kita yang masih diam di dalam kegelapan. Bagaimana anak-anakmu? Bagaimana keluargamu? Bagaimana sekelilingmu? Perlu masih kita jala, kita arahkan. Jangan hanya bapak sebagai kepala rumah tangga, tapi dia tidak pernah menjala anak-anaknya, melihat keadaan anak-anaknya. Jangan hanya memikirkan kepentingan fisik, kepentingan kebutuhan sehari-hari, tapi bagaimana imannya. Demikian juga buat para ibu. Jangan hanya sibuk memikirkan bagaimana supaya banyak harta, menjala harta di dunia ini. Tapi kita saat ini diajari, kita sambil menjala sekitar kita. Enggak salah kita mencari kekayaan dunia, hamur raun hagabeon hasangapun, enggak salah itu. Ya.
Jangan munafik, nggak perlu duit. Perlu duit. Coba pergi kita ke pasar sana, ya. Kita bilang minta cabaimu nggak pakai duit, jangan-jangan kita dikatakan, iya, perlu duit, perlu harta. Tapi jangan karena harta kita lupakan segala-galanya. Iya, saat ini bukan hanya Petrus saja yang mau dikatakan menjadi penjala manusia, kita juga. Buan sadanari ini nak, bila perlu jangan satu orang saja bawa, semua bawa. Satu week bawa, ya. Satu week ini bawa, nanti pertanyaan sermon week di hari Rabu dan Kamis bawa semua teman-teman. Ayo, kita diajak untuk menjadi penjala manusia. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak. Itu yang mau dikatakan nas kita pada saat ini, agar kita meraih ke sebuah kesuksesan yang besar, sebuah perubahan yang luar biasa. Seorang penjala tadi, seorang berdosa tadi bisa-bisa dipanggil Tuhan untuk menjadi rasul, murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, menjadi taatlah kepada Tuhan, taat akan perintahnya. Biarkan Tuhan memproses hidup kita. Kalau Tuhan saat ini memanggil kita, jangan ada respon, katakan nanti dulu Tuhan, tunggu dulu. Dung balga jodak danak, dung balga dak danak, jolo manguli jodak danak, manang muli dak danak, dung balga dak nanong pahopu, jolo balga jo pahopu, iya kah? Tanpa terasa, jolo neng mati maju Tuhan, kan begitu terakhirnya ya. Iya, jangan ada katakan demikian. Selagi Tuhan masih memberikan berkat-Nya, napas kehidupan, kesehatan, saat ini kita diajari, ketika Tuhan mau memilih kita, memanggil kita menjadi penjala manusia. Bukan hanya para halor saja penjala manusia, bukan. Kita juga orang tua bisa menjadi penjala manusia. Tapi dengan catatan, jangan hanya kita bilang, ayo ke gereja, ayo ke gereja, ayo bersentarkan, tapi hanya diantarkan. Iya kan? Dia sendiri nggak nyampe. Sama seperti agen mau ke apa ya? Iya, ayo. Ini mau kemana? Mau ke Yogyakarta. Ini mobilnya, tapi dia nggak sampai ke Yogyakarta. Demikian juga ke surga. Ayo ke surga. Orang udah ke surga, dia masih di neraka. Iya, itu bukan ciri khas penjala manusia. Ya, harus terlebih dahulu dia menjadi teladan, menjadi pedoman, agar dia juga bisa menjalai, memanggil yang tadinya orang yang tertidur, terlelap oleh keadaan dunia ini, sehingga dia memperoleh kesuksesan. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah dan ikutlah Yesus apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini. Tetaplah Tuhan memanggil kita agar kita mau menjadi penjala manusia. Berilah dirimu menjalai manusia selagi Tuhan berkenan memanggil kita sampai saat ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menikmati firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kami. Mengajarkan kepada kami Tuhan, sungguh luar biasa jika kami menaati dan mematuhi segala apa yang Kau perintahkan kepada kami. Seperti Petrus yang walaupun dalam keadaan galau, dalam keadaan kekacauan di dalam hidupnya karena tidak ada mendapat berkat, tapi ketika Engkau menghampiri dia Tuhan dan meminta apa yang ada pada dia, dia berikan. Dan Tuhan juga berikan mujizat kepada dia yang luar biasa, yang tidak pernah dia alami di dalam hidupnya. Demikian juga kami Tuhan. Ada banyak mungkin tantangan yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi di dalam hidup kami ini, keluarga kami satu persatu. Terkadang kami bingung, terkadang kami putus asa, terkadang kami galau, dan terkadang kami menghasilkan hasil jong atau kegagalan. Tapi ketika Engkau mau Tuhan datang menghampiri kami mau Tuhan untuk menuruti segala perintah-Mu. Ada banyak Tuhan cara Engkau datang menghampiri kami, datang ke rumah-Mu, datang ke pribadi kami satu persatu. Ajari kami Tuhan, agar kami lebih lagi mendengar suara-Mu apapun yang Kau perintahkan. Ajari kami agar kami tidak
melenceng yang daripada jalan-Mu. Tapi ketika kami menuruti dan taat akan segala perintah yang Kau berikan kepada kami, kesuksesanlah yang kami dapatkan Tuhan, bukan kegagalan. Dan berkat-Mu berlipat ganda seperti Petrus yang mendapatkan ikan yang begitu banyak, bahkan hampir koyak Tuhan jalannya. Demikian juga kami Tuhan, ajari kami untuk berserah diri kepada-Mu Tuhan, bahwa kami memang juga orang yang berdosa, selalu memikirkan keinginan duniawi, tapi kami lupa bahwa duniawi ini Tuhan Engkau yang mengatur. Karena itu Tuhan, ajari kami agar Engkau campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Terutama Tuhan, pada 1 minggu ini ada banyak kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu. Sermon Week, Engkau Tuhan yang menyuruh kami, menggerakkan hati kami Tuhan, agar kami memberikan waktu kami, diri kami untuk dibenahi melalui firman-Mu. Dan ketika kami telah mendengarkan firman-Mu, kami disegarkan kembali dan bisa melakukan kegiatan kami penuh dengan sukacita. Dan saat ini juga kami Engkau ajari, ketika kami telah menerima berkat-Mu, ajari kami juga Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Masih banyak di sekeliling kami yang masih tertidur, terlelap oleh kenikmatan dunia ini. Di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami Tuhan, ajari kami untuk tetap Tuhan, kami Engkau perintahkan mengajak mereka datang ke hadapan-Mu melalui ibadah di gereja dan sermon week yang kami lakukan di dalam gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bawakan anak-anak-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Berkati ya Tuhan yang masih dalam pendidikan, berikan berkat melalui hikmat kepintaran yang daripada-Mu. Yang masih dalam mencari pekerjaan, yang telah selesai di pendidikannya, berikan Tuhan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang masih dalam menikmati pekerjaannya, yang belum mendapat pasangan hidupnya, berikan Tuhan juga yang terbaik. Semua itu berasal dari Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Buat besok pagi kami akan melakukan semua kegiatan pekerjaan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jikalau ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, tolong Tuhan Engkau sembuhkan. Penuh dengan kasih-Mu, Engkau yang membuang segala penyakit. Berkati makanan, minuman, obat menjadi kesembuhan bagi mereka. Inilah kami ya Tuhan, hati kami. Inilah Tuhan persembahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Menyerahkan hidupku, tunaikanlah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan berkati. Salam.